Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Gusli Ardiansa, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SD Negeri 1 Neglasari. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, penerapan segitiga restitusi. Marilah kita mempelajari tentang pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang dimaksud itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Baik, selanjutnya kita akan membuat skenario segitiga restitusi pada kasus pertama, di mana Ramdan mengerjakan tugas matematika di saat pembelajaran IPA. Ramdan? Ya Pak. Sebelumnya Bapak meminta maaf ke Ramdan apabila waktu istirahat yang seharusnya Ramdan jajan, bermain, malah Bapak panggil ke ruangan ini untuk ngobrol. Gak apa-apa Pak. Nah, Bapak mau tanya ke Ramdan, bagaimana sih selama pembelajaran di dalam kelas perasaan Ramdan itu? Menyenangkan. Nah, dari tadi pagi sampai bel masuk, kemudian sampai bel istirahat, bagaimana suasana yang Bapak bangun dalam pembelajaran? Menyenangkan, tapi maaf Pak, saat Bapak menerangkan pembelajaran IPA, saya tidak mendengarkan karena saya sedang mengerjakan tugas matematika. Oh, pantas saja tadi pagi Bapak lihat waktu Bapak menerangkan IPA, itu Ramdan malah tertunduk dan terlihat menulis. Nah, Bapak mau tanya ke Ramdan, pernah membuat keyakinan kelas nggak bersama Bapak? Pernah. Nah, itu kita buat di awal pembelajaran. Coba apa saja keyakinan kelas yang kita sudah buat? Disiplin, bertanggung jawab, fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, fokus dalam pembelajaran. Kira-kira kalau misalkan kita fokus dalam pembelajaran, bagaimana cara kita dalam pembelajaran? Mendengarkan saat guru menerangkan. Nah, kemudian tadi apa yang tadi Ramdan lakukan? Mengerjakan tugas saat guru menerangkan. Nah, berarti itu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, tapi Bapak tidak akan menghukum Ramdan. Bapak akan memberikan solusi untuk Ramdan. Bapak mau tanya, kenapa Ramdan mengerjakan tugas matematika pada saat pembelajaran IPA? Karena kemarin pada sore hari saya membantu ibu mencuci piring. Dan saat malam saya lelah, sesudah sholat isya saya langsung tidur. Oh, berarti waktu pengerjaan tugas Ramdan itu biasanya sore atau malam? Sore atau malam saya mengerjakan tugas. Oh, berarti kenapa kemarin tugasnya matematika tidak dikerjakan? Karena sorenya membantu ibu mencuci piring. Malamnya? Saya lelah, sesudah sholat isya langsung tidur. Oh, oke. Berarti mungkin tidak ada waktu ya. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira kalau misalkan mengerjakan pelajaran lain di saat pelajaran IPA kita laksanakan, itu mewujudkan keyakinan kelas atau tidak? Tidak. Nah, kemudian waktu yang tepat untuk mengerjakan tugas apabila sore dan malam itu tidak bisa dikerjakan kapan? Sebelum berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah. Apakah sempat? Takut gak sempat, tapi gimana? Nah, Bapak mau tanya ke Ramdan,
Kalau misalkan berangkat ke sekolah jam berapa? Jam setengah 7. Jam setengah 7, berarti mepet ya, nanti Iya. terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Ramdan kapan sih waktu yang bagus untuk mengerjakan PR apabila sore dan malam kita tidak bisa? Setelah sholat subuh Setelah sholat subuh. Biasanya setelah sholat subuh Ramdan ngapain? langsung tidur. Oh, langsung tidur. Berarti kalau misalkan kita ada tugas, kemarinnya tidak sempat mengerjakannya pada saat Setelah sholat subuh. tidur lagi atau enggak? Enggak. Enggak. Setelah mengerjakan soal akan tidur lagi atau enggak? Tidak. Akan ngapain? Langsung mandi. Oh, langsung mandi. Nah, berarti sekarang Ramdan dan Bapak sudah punya solusi bagaimana agar kita tidak mengerjakan pekerjaan tugas dari guru pada saat pembelajaran mata pelajaran lain. Bapak menyimpulkan bahwasanya ketika nanti kita tidak bisa mengerjakan tugas pada saat sore atau malam, itu dikerjakan pada saat Setelah sholat subuh. setelah sholat subuh. Janji ya sama Bapak? Ya. Janji? Oke, silakan. Pada kasus kedua, Risa mendapatkan hinaan dari temannya dan Risa pun membalas hinaan tersebut. Risa, sebelumnya Bapak mau minta maaf ke Risa apabila waktu istirahat yang seharusnya Risa jajan, bermain, malah Bapak panggil ke ruangan ini untuk ngobrol. Ya nggak apa-apa Pak. Nah, Bapak mau tanya ke Risa, bagaimana suasana pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas? Menyenangkan. Menyenangkan kan? Berarti Risa selama di sekolah ini senang atau enggak? Senang Pak, tapi tadi pagi saya sakit hati. Sakit hati kenapa? Saya tadi bertengkar dengan Anissa. Oh, bertengkar. Bertengkar itu perbuatan baik atau tidak? Tidak Pak. Nah, Bapak mau tanya kenapa Risa bisa bertengkar dengan Nisa? Tadi Anissa menghina orang tua saya Pak. Menghina orang tua. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira menghina itu perbuatan baik atau tercela? Tercela Pak. Nah, kemudian setelah menghina Anissa, menghina Risa, Risa berbuat apa? Tadi saya sempat menghina balik Pak. Menghina balik. Bapak tanya, menghina dibalas dengan menghina itu baik atau enggak? Enggak. Enggak baik ya. Tapi kenapa Risa melakukannya? Karena saya mempertahankan diri. Oh, mempertahankan diri. Menurut Risa, menghina itu perbuatan baik atau tercela? Tercela. Nah, tercela. Kenapa tercela? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, La tasabanna ahada, janganlah engkau menghina seorang pun. Nah, betul. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh menghina seorang pun, baik itu orang tua, atau teman kita, atau orang yang tidak dikenal. Nah, Bapak tanya, keyakinan kelas yang sudah kita buat itu apa saja? Disiplin, tanggung jawab, dan tenggang rasa Pak. Nah, tenggang rasa. Kira-kira perbuatan yang tadi dilakukan itu sudah tenggang rasa atau belum? Belum Pak. Belum ya. Nah, menurut Risa nih, bagaimana sih cara membalas atau cara menyikapi seseorang yang menghina kita atau menghina orang tua kita? Kita harus bersabar dan membiarkannya. Membiarkannya. Benar Risa bisa membiarkannya. Saya kurang yakin Pak. Karena mungkin untuk mempertahankan diri ya. Nah, menurut Risa lebih baik menghina balik atau lebih baik kita bersabar dan diam saja? Bersabar dan diam saja. Kenapa lebih memilih bersabar dan diam saja? Karena Coba kalau menghina itu dosa, kalau bersabar itu apa? bersabar akan mendapatkan pahala. Nah, betul. Jadi ketika orang lain menghina kita bahkan lebih harus malah mendoakan dia agar kita mendapatkan pahala dan kebaikan. Jadi kalau misalkan nanti Risa ada yang menghina, apa yang akan dilakukan? Bersabar dan mendiamkannya saja. Betul. Janji ya, nanti kalau misalkan ini terulang, Risa tidak akan mengulangi menghinanya balik. Janji ya. Oke, sekarang Risa silakan istirahat. Terima kasih ya.
Demikianlah demonstrasi konstekstual modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak.